Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan bahas tentang peranan virus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peranan virus yang menguntungkan. Peranan virus yang menguntungkan yang pertama ada terapi gen. Silakan kalian lihat gambarnya. Terapi gen adalah teknik untuk mengobati kelainan genetik ADD atau adenosin deaminase defisiensi yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak memiliki enzim AD. Menggunakan retrovirus sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD adenosin deaminase ke dalam sel limfosit T yang abnormal. Yang kedua, pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang ketiga, pengobatan secara biologis dengan cara melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Misalnya, bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri dapat digunakan untuk membunuh bakteri yang bersifat patogen. Yang berikutnya ada pemberantas serangga, yaitu pemberantasan serangga bisa dilakukan oleh bakulovirus yang digunakan sebagai bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan. Yang berikutnya ada peranan virus yang merugikan bagi manusia. Yang pertama ada COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol partikel zat di udara. Gejalanya demam, batuk kering, sesak nafas, hilangnya kemampuan mengecap atau membau, nyeri otot, sakit kepala, nyeri dada. Yang kedua ada AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit hilangnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV menyerang limfosit dengan masa inkubasi 10-15 tahun. Penularan HIV melalui hubungan seksual dengan penderita, pengguna jarum suntik bebas oleh pengguna narkoba, transfusi darah dari penderita ibu positif dan positif AIDS yang hamil. Yang berikutnya ada gondongan, pembengkakan kelenjar parotis atau kelenjar ludah yang dapat menular. Herpes, penyakit infeksi pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi, virus akan terus berada pada sel saraf. Yang berikutnya cacar disebabkan oleh virus variola virus, masa inkubasi sekitar 12 hari, pencegahan digunakan vaksin virus ortopoxvirus. Hepatitis, penyakit gangguan fungsi hati dan empedu. Penularan hepatitis melalui cairan tubuh atau peralatan makan dan minum penderita. Terdapat hepatitis A, B, C, dan D. Influenza atau flu, penyakit pernafasan yang disebabkan oleh ortomyxovirus. Gejala tubuh menggigil, demam, sakit kepala, batuk kering, nyeri otot. Lalu ada campak atau morbili disebabkan oleh morbillivirus, masa inkubasi 7-11 hari. Gejalanya demam, bersin, batuk, pilek, mata merah, timbul ruam bercak pada kulit. Yang berikutnya ada flu burung. Avian influenza atau AI disebabkan oleh HPAIV, Highly Pathogenic Avian Influenza Virus, tipe H5N1 yang masuk ke famili Orthomyxoviridae. Masa inkubasinya sekitar 1-7 hari dengan gejala demam, sakit tenggorokan, batuk, keluar lendir dari hidung,
nyeri otot, sakit kepala, lemas, sesak nafas, dan pneumonia. Lalu ada demam berdarah disebabkan oleh virus dengue, flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ditandai dengan tubuh menggigil, sakit kepala, jumlah trombosit turun, dan bisa terjadi pendarahan. Lalu ada poliomyelitis disebabkan oleh poliovirus yang menyerang sumsum tulang belakang sehingga menyebabkan kelumpuhan. Ada tumor, kanker, dan kutil disebabkan oleh papilomavirus, di mana tumor adalah sel yang membelah terus-menerus, sedangkan kanker adalah tumor yang ganas. Lalu ada cikungunya disebabkan oleh virus cikungunya yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ebola disebabkan oleh virus Ebola yang menyerang sel darah putih makrofag. Lalu SARS disebabkan oleh virus SARS penularan melalui udara menyebabkan penderitanya kekurangan oksigen. Yang berikutnya, peranan virus yang merugikan bagi hewan dan tumbuhan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penyakit pada hewan. Yang pertama ada rabies, yaitu infeksi akut pada susunan saraf pusat disebabkan oleh rhabdovirus. Dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita. Yang kedua ada penyakit mulut dan kuku, PMK. Penyakit menular pada hewan ternak yang disebabkan oleh pitovirus dari famili Picornaviridae. Yang berikutnya ada tetelo atau NCD, Newcastle disease, merupakan penyakit pada unggas disebabkan virus NCD menyebabkan gejala tertekuk dan mati kepalanya. Lalu ada tumor atau kutil pada ayam disebabkan oleh RSV, Roussarcoma virus, sedangkan pada sapi disebabkan oleh bovine papillomavirus, menyebabkan tumor pada sel epitel kulit dan mukosa. Yang berikutnya ada penyakit pada tumbuhan. Yang pertama ada tunguro disebabkan oleh Caulimoviridae menyerang tanaman padi sehingga pertumbuhan terhambat atau kerdil. Virus ini dibawa oleh wereng coklat dan wereng hijau. Kemudian ada mosaik disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus, terjadi pada tembakau, kacang tanah, tomat, cabai, kentang dengan perantara serangga. Gejalanya terdapat bercak-bercak kuning pada daun. Dan yang terakhir ada TYLC atau Tomato Yellow Leaf Curl virus, menyebabkan tumbuhan tomat daunnya berwarna kuning dan menggulung. Sekian video hari ini. Silakan disimak kembali jika masih belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.